Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala ta'ala, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya, kepada para hadirin, marilah kita senantiasa mempertahankan sekaligus berjuang meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Pesan Allah di dalam Al-Quran, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Pesan Allah, fastabiqul khairat, hendaklah kalian senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita mesti yakin ketika kita lurus di jalan Allah dalam keimanan kita, Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah pasti akan berikan jalan keluar setiap permasalahan yang kita hadapi, setiap ujian yang kita hadapi. Ketika kita lurus istiqomah di jalan Allah, janji Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan anugerahkan kepada kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Lebih daripada itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah jadikan baginya kemudahan dalam urusan. Bahkan di surat Thaha Allah berfirman, ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Tidaklah kami turunkan kepada Muhammad Al-Quran itu supaya kamu hidup susah. Kita yakin para hadirin, ketika kita bertakwa, ketika kita beriman, ketika hidup kita bersama Al-Quran, pasti hidup kita akan baik dunia dan akhirat kita. Hadirin sedang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, yauma la yanfa'u, pada hari, yaitu pada hari kiamat, la yanfa'u, tidak bermanfaat, malun, harta benda. Jadi harta yang kita kumpulkan selama hidup kita di dunia ini, pada hari kiamat tidak bermanfaat lagi. Wala banun, begitu pula anak-anak laki-laki, anak-anak yang kita besarkan selama kita hidup di dunia ini tidak bermanfaat pada hari kiamat. Apa yang bermanfaat? Illa man atallaha biqalbin salim,
kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, bersih dari syirik, hatinya bersih mentauhidkan Allah, bersih dari segala bentuk syirik, bersih dari riya, bersih dari amalan-amalan yang menyimpang dari jalan yang dituntunkan oleh Rasul. Allah singgung juga terkait dengan anak dan harta di surat 18 ayat 46, al-malu wal banun. Harta dan anak-anak itu zinatul hayatid dunia, perhiasan kehidupan dunia. Anak itu adalah hibah, titipan, anugerah. Surat 42 ayat 49 dan 50, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasa. Milik Allah, hanya milik Allah kerajaan di langit dan di bumi. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasa'u inasa. Allah anugerahkan, Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki untuk diberikan anak perempuan. Ada keluarga yang punya anak perempuan saja, ingin anak laki-laki. Kalau Allah tidak kasih, tetap si anak perempuan, karena anak itu titipan, anugerah. Wa yahabu liman yasa'u dzukura, dan Allah anugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki anak laki-laki saja. Au yuzawwijuhum dhukrana wa inasa, atau Allah berikan pasangan laki dan perempuan. Wa yaj'alu mayyasa'u aqimah, tapi ada juga yang Allah jadikan mandul, tidak punya anak. Ini posisi anak sebagai anugerah titipan. Nabi Zakaria sudah tua, istrinya mandul, tidak punya anak, sementara yang mengurusi Baitul Maqdis belum ada generasinya. Maka Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, lalu Allah kabulkan. Allah jawab seruan doa Nabi Zakaria, ya Zakaria, inna nubassiruka bi ghulamin ismu Yahya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami akan memberikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Anak sebagai penggembira, keberadaan anak-anak kita sebagai penggembira. Ketika anak kita berkumpul, bahagia orang tuanya, karena anak memang sebagai penggembira, sebagai perhiasan kehidupan dunia. Tapi hadirin, Allah juga ingatkan kita bahwa anak adalah cobaan, fitnah. Na'udzubillah, kalau sekiranya anak kita menjadi aduwwal lakum, menjadi musuh. Untuk itulah kemudian Allah mengajari kita supaya minta kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Minta supaya Allah berikan kepada kita anak-anak yang menjadi tambatan hati kita, dan minta supaya anak-anak kita, keluarga kita menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, menjadi imam. Inilah hadirin harta anak-anak. Kalau harta Allah ingatkan, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Allah ingatkan kita, janganlah kalian terperdaya oleh kehidupan dunia. Di surat 16 Allah ingatkan, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Apa yang ada pada sisimu, apa yang kamu punya di dunia ini pasti lenyap, dan yang kekal adalah apa yang ada di sisi Allah. Para ulama mendefinisikan hidup di dunia ini terkait dengan harta. Harta itu adalah tajmi' wa tafriq, mencari harta, mencari uang lalu dibagi-bagi habis, mencari lagi dapat uang dibagi-bagi lagi habis, ditangguhkan tidak dibagi, nanti tetap saja ketika mati juga dibagi dengan warisan. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya,
harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah jelaskan bahwa sebaik-baik pahala balasan di sisi Tuhanmu, sebaik-baik harapan adalah yang kekal lagi soleh. Allah ingatkan harta benda yang kita kumpulkan, anak-anak yang kita besarkan, la yanfa'u, tidak bermanfaat pada hari kiamat. Yang bermanfaat ketika hati kita bersih dengan keimanan, tidak terkotori dengan syirik. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hidup kita senantiasa memperhatikan kesehatan. Perhatian setiap kita terhadap kesehatan sangat luar biasa. Ketika kita sakit, fisik kita sakit, maka tidak sedikit biaya yang kita keluarkan. Lihat orang-orang yang sakit di rumah sakit, ingin sembuh dari sakit ini, biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Begitu kuatnya manusia perhatikan kesehatan fisiknya. Islam juga menganjurkan kita supaya badan kita sehat, sehingga ada doa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berikan kesehatan pada badanku, kepada penglihatan dan pendengarku. Tapi ketahuilah para hadirin, bukan hanya fisik saja yang harus kita perhatikan kesehatannya, tapi hati kita harus kita perhatikan kesehatannya. Bukankah hati bisa sehat? Bukankah hati bisa sakit? Bukankah di dalam hati kita bisa mati? Hadirin, seluruh macam sakit fisik yang diderita oleh manusia di dunia ini akan berakhir dengan kematian. Sakit diabetes mati, selesai. Sakit jantung mati, selesai. Sakit kanker mati, selesai. Tetapi hati kita yang tidak dijaga keimanannya, imannya tidak dijaga, tauhidnya tidak dijaga, kesolehannya tidak dijaga, kematian jadi awal dari sakit sebenarnya. Ketika mati, maka kematian itu awal dari akibat sakit hati iman yang tidak terjaga itu. Satu saat Ibnu Abbas berkata kepada sahabat yang lain, urika imra'atan min ahlil jannah, maukah aku tunjukkan pada kamu seorang wanita calon penghuni surga? Qala bala, iya tentu. Hadi almar'atu as-sauda atatin nabi, ini ada seorang wanita berkulit hitam pernah mendatangi Nabi. Lalu dia berkata, minta, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku. Asra'u wa atakassaf, sungguhnya aku sakit epilepsi dan membuka auratku. Apa kata Nabi SAW? In sobarti in si'ti sobarti walakil jannah. Jika kamu mau, jika kamu berkenan, kamu bersabar dengan sakitmu itu, bagimu surga. Wa in si'ti da'autullaha ayu afiyaki. Atau jika kamu berkenan, aku berdoa kepada Allah untuk kesembuhan. Wanita tadi memilih asbir. Rasulullah, kalau begitu saya sabar saja. Mungkin para hadirin satu saat kita diuji oleh Allah sebagaimana Allah menguji Nabi Ayub. Sakitnya sudah merambah kemana-mana, dokter sudah angkat tangan. Saat itu yang lebih penting keimanan yang ada di dalam hati, keridoannya, ibadahnya. Kalau ini tidak terjaga, maka dia sudah menderita sakit secara fisik, begitu mati tambah lebih berat lagi. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah lamma wajada Rasulullah min gardil mauti ma wajada, saat Rasulullah mendekati sakit mendekati ajalnya,
Fatimah mendampinginya sambil mengucapkan wakar ba'abatah, aduh alangkah sakitnya engkau wahai bapakku. Apa kata Rasulullah? Ya Fatimah, hai Fatimah, la karba ala abiki ba'dal yaum. Sesudah hari ini bapakmu tidak akan merasakan sakit lagi fisik. Hadirin, coba kita timbang-timbang dalam hidup ini, seberapa besar perhatian kita terhadap kesehatan badan kita, dan seberapa besar perhatian kita kepada kesehatan jiwa hati kita dengan keimanan itu. Karena iman bisa bolak-balik, iman bisa naik, bisa turun. Hati tempatnya iman bisa bolak-balik. Hari ini beriman soleh, besok bisa berubah. Hari ini tidak beriman, besok bisa beriman. Itulah karakter hati, bisa berubah-ubah, dan iman kita bisa naik turun. Untuk itulah setiap Jum'ah sekali diingatkan, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Untuk itulah pesan Allah, amin ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang beriman, berimanlah, karena iman bisa naik turun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Diulangi kembali, karena ini takwa bisa naik turun, iman bisa naik turun. Yakinlah, sesungguhnya kita ingin badan kita sehat, makan dengan cara supaya sehat. Semuanya kita bangun dalam rangka membangun ibadah kita, supaya kita bisa beribadah dengan baik dengan sehatnya badan kita, tidak lebih daripada itu. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin, marilah pada khutbah yang kedua ini kita isi untuk berdoa kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasul ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma sahil umurana wa umur walidayna wa umur jami'il muslimin al muslimat ma damatis samawati wal ard. Allahumma ansur man nasaratin wahdur man khadara al muslimin. Allahumma inna la zikrika syukrika husni ibadatik. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fa anta khairur raziqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.